Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Dian Widiantari. Minggu kemarin kita sudah sampai membahas tentang bab 1 ya. Nah, bab 1 itu ternyata ada bodinya, ada strukturnya, sehingga kita ketika membuat latar belakang masalah itu relevan dengan body yang diharapkan gitu ya, bahwa untuk latar belakang masalah itu ada 3 isinya. Yang pertama ada tataran ideal, ada tataran realistis, dan juga harapan. Nah, tempo hari videonya sempat terpotong ya, jadi saya lanjutkan dengan slide berikut ya. Saya akan mencoba untuk menyampaikan atau menuliskan redaksi fokus penelitian yang biasanya teman-teman masih kebingungan dalam menuliskan fokus penelitian ya. Nah, fokus penelitian ini merupakan kajian spesifik yang akan diteliti oleh peneliti ya. Jadi di fokus penelitian ini teman-teman harus memahami betul apa yang mau diteliti itu harus bisa tertuliskan sampai para pembaca atau kami yang menelaah atau yang membaca itu bisa menggambarkan atau membayangkan bahwa yang mau ditelitinya ini seperti ini kegiatannya, kemudian seperti ini maknanya, seperti ini tujuannya. Nah, oke teman-teman, saya akan coba untuk membuatkan sebuah kalimat ya untuk fokus penelitian. Dan tentunya pada saat kita menuliskan fokus penelitian ini, teman-teman harus sudah ke lokasi penelitian. Jangankan untuk menuliskan fokus penelitian, menuliskan latar belakang pun sebenarnya teman-teman harus sudah melakukan grand tour question dan grand tour observation. Jadi judul yang kita buat ini memang sudah difikirkan secara matang bahwa apa yang mau kita teliti itu, atau misalkan saya di sini punya judul pendidikan entrepreneurship ya, bahwa pendidikan entrepreneurship di MA Darul Ulum itu memang benar-benar ada, kemudian benar-benar sudah dilaksanakan, dan saya pun sebagai peneliti sudah melakukan proses pendalaman informasi kepada para guru, bahkan 1 atau 2 kali bisa datang ke sekolah tersebut, sehingga kita bisa menuliskan fokus penelitian. Jadi bagi teman-teman yang memang belum sama sekali ke sekolah, jangan harap bisa menuliskan fokus penelitian secara detail ya, secara jelas. Oke, saya akan berikan contoh di sini bagaimana cara menuliskan fokus penelitian. Sesuai dengan judul judul penelitian punya saya ya, tentang pendidikan entrepreneurship di MA Darul Ulum Majalengka. Nah, ini saya buatkan fokus penelitiannya seperti ini. Pendidikan entrepreneurship di MA Darul Ulum Majalengka merupakan, nah di sini merupakan. Di sini saya tuliskan ada clue di sini apa ya? Ada clue apa? Nah, berarti yang pertama yang harus kita tuliskan itu kita memberikan informasi tentang apa yang mau kita teliti. Gitu. Nah, ini clue yang pertama. Kemudian ini clue yang kedua, saya tuliskan di sini ada nih keunggulan. Keunggulan. Di sini memberikan informasi tentang keunggulan dari apa yang mau kita teliti, sehingga memberikan reasoning akademik atau alasan akademik kepada para pembaca bahwa memang ini layak untuk dilakukan penelitian gitu. Nanti contoh kalimat keunggulannya seperti apa kita akan coba bahas. Kemudian yang ketiga saya berikan clue di sini kata bagaimana. Nah, yang mau kita teliti itu bagaimana kegiatannya, bagaimana prosesnya kita tuliskan dalam fokus penelitian. Sehingga paling tidak dengan kata kunci atau clue ketiga kata ini memberikan gambaran kepada para pembaca bagaimana atau apa yang mau kita teliti gitu ya. Oke, jadi paling tidak ada 3 kata kunci ini, ada apa, keunggulan, dan bagaimana. Jadi teman-teman jangan sampai menuliskan rumusan masalah di fokus penelitian. Oke ya. Nah, ini saya coba lanjutkan. Pendidikan entrepreneur di MA Darul Ulum Majalengka merupakan proses pendidikan yang dirancang membekali peserta didik untuk semangat memiliki karakter kreatif, inovatif, dan produktif dalam mengerjakan sesuatu hal. Nah, ini kata kunci yang pertama atau clue yang pertama. Pelaksanaan pendidikan entrepreneurship dilaksanakan secara sistematis dan terprogram.
dengan kurikulum yang telah dirancang oleh tim pengembang kurikulum. Nah, ini clue yang kedua, keunggulannya. Jadi, ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa saya harus meneliti pendidikan entrepreneurship di MA Darul Ulum? Karena MA Darul Ulum ini sudah memiliki kurikulum secara sistematis dan terprogram yang dibuat atau didesain oleh tim pengembang kurikulum gitu. Dan ini merupakan salah satu alasan kita memilih studi kasus gitu. Karena memang mereka punya keunggulan gitu ya, punya kemenarikan dan juga punya distingsi ya dibandingkan dengan madrasah aliyah yang lainnya. Saya lanjutkan, kegiatan pendidikan entrepreneurship dilakukan. Nah, ini sebagai contoh kalimat dari bagaimana program itu berjalan. Kegiatan pendidikan entrepreneurship dilakukan pada pembelajaran dan di luar pembelajaran. Kebayang ya oleh kita. Dalam pembelajaran dilakukan secara modeling dan observasi, sedangkan di luar jam pelajaran dilakukan dengan cara karya wisata, market day, KIR atau karya ilmiah remaja, ada kriya kayu, robotik, vocational camp, dan exhibition of student work annually. Maksudnya di sini ada pameran tahunan ya, pameran tahunan dari karya siswa. Nah, ini salah satu contoh fokus penelitian. Jadi, pada saat pembaca ingin mengetahui apa sih yang mau ditelitinya, maka bukannya fokus penelitian. Ketika di fokus penelitian masih bersifat general, maka peneliti atau pembaca akan kebingungan sendiri sebenarnya apa yang mau diteliti. Tapi kalau misalnya kita punya gambaran seperti ini, oh ternyata pendidikan entrepreneurship yaitu dirancang untuk membekali peserta didik supaya bersemangat memiliki karakter kreatif, inovatif, dan produktif. Kemudian, kurikulumnya sudah sistematis, sudah terprogram karena didesain oleh tim pengembang kurikulum secara matang misalnya. Kemudian ternyata kegiatannya ini sudah jelas bahwa pendidikan entrepreneurship-nya itu dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar jam pelajaran. Dalam pembelajarannya dilakukan dengan cara modeling dan juga observasi. Di luar jam pembelajarannya dilakukan dengan cara karya wisata, market day, ada KIR, ada kriya kayu, robotik. Nah, itu kan sudah bisa menggambarkan narasi ini apa yang dilakukan di MA Darul Ulum dalam mengimplementasikan pendidikan entrepreneurship. Jadi ini sudah tidak ngambang, ini sudah fokus ya menceritakan tentang pendidikan entrepreneurship. Adapun nanti bagaimana kegiatan di karya wisata, di market day, di KIR, kriya kayu, itu nanti akan kita jelaskan pada bab 4 gitu. Oke teman-teman semuanya, itu yang dapat saya bagi untuk kali ini ya. Yang kemarin terpotong di fokus penelitian, dipersilakan untuk segera membuat kembali fokus penelitian. Yang pasti teman-teman harus ke lokasi penelitian dulu. Jangan sampai membuat fokus penelitian itu menggambarkan sendiri tanpa kita tahu persis apa yang dilakukan oleh mereka. Dan saya pun demikian. Kenapa saya bisa menggambarkan, menarasikan pendidikan entrepreneurship di Darul Ulum seperti ini? Karena memang saya sudah berkali-kali datang ke sekolah tersebut ya, ke Madrasah Aliyah Darul Ulum tersebut, sehingga saya bisa menggambarkan dan bisa menarasikan, dan ini bisa dipahami oleh para pembaca. Oke, kali ini itu saja yang dapat saya bagi. Terima kasih. Assalamualaikum.